setiap kontak selalu meninggalkan jejak. Mungkin kalian tahu kata-kata ini dari nonton Partners for Justice, atau mungkin nonton film yang bertemakan forensik yang menggunakan kata-kata ini. Tapi tahu nggak sih kata-kata ini merupakan prinsip dasar ilmu forensik yang dikemukakan oleh seorang pelopor forensik dari Prancis. Namanya Sir Edmond Locard. Edmond Locard juga sering disebut sebagai Sherlock Holmes dari Prancis. Keren banget. Bahasa kerennya, prinsip ini dalam dunia forensik disebut Locard Exchange Principle. Nah, maksud dari prinsip ini menjelaskan bahwa siapapun, apapun, atau kedua-duanya yang melakukan kejahatan di tempat kejadian perkara akan meninggalkan sesuatu ketika mereka meninggalkan tempat kejadian perkara. Kali ini kita akan membahas antropologi forensik. Apa sih sebenarnya antropologi forensik itu? Antropologi forensik adalah ilmu yang digunakan untuk mengidentifikasi sisa kerangka atau sisa tulang pada manusia. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, emang sisa tulang, emang sisa kerangka masih bisa diketahui identitasnya, masih bisa diidentifikasi? Jawabannya bisa banget. Forensik nih bos, senggol dong. Jadi dari tulang itu bisa mendapatkan informasi. Contohnya jenis kelamin, dia perempuan atau laki-laki, usianya di range berapa, dia dari ras apa. Kemudian bisa juga diketahui waktu kematiannya, penyebab kematian, dia meninggal karena pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, atau kematian alamiah. Kemudian juga bisa diketahui tanda-tanda penyakit atau luka lama. Dan juga bisa diketahui tinggi badan, berat badan, serta variasi fisik yang ada pada kerangka semasa dia hidup. Kalau sudah lulus, bisa daftar di instansi mana aja. Oke, kali ini kita akan membahas potensi karir lulusan S2 Ilmu Forensik. Potensi karir lulusan S2 Ilmu Forensik. Yang pertama, bisa menjadi seorang ilmuwan forensik tentunya. Bisa menjadi ahli kimia analisis, teknisi laboratorium, ahli toksikologi, dan peradilan pidana. Nah, teman-teman, potensi karir tadi itu tergantung ke instansi masing-masing yang membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan prodi atau kebutuhan divisi yang ada di instansi tersebut. Di bidang atau instansi mana aja sih forensik bisa mempunyai potensi karir? Yang pertama tentunya bisa di rumah sakit yang mempunyai departemen atau instalasi forensiknya. Yang kedua bisa di laboratorium yang mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan DNA forensik ataupun pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan forensik. Yang ketiga bisa di kepolisian atau di ASN Polri-nya. Tentunya hal ini tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing divisi tadi. Kenalan lah yuk! Oke, kenalin nih salah satu primary method atau metode utama dalam identifikasi forensik. Interpol telah membagi 3 metode identifikasi personal dalam forensik. Yang pertama yaitu fingerprint atau identifikasi melalui sidik jari. Yang kedua yaitu odontologi forensik atau identifikasi melalui gigi keligi. Yang ketiga yaitu DNA forensik atau identifikasi melalui DNA. Fingerprint atau identifikasi melalui sidik jari merupakan metode forensik yang paling dasar. Sespesial apa sih sidik jari itu? Emangnya kamu yang katanya spesial tapi masih kalah spesial sama yang nanyain, Mama papa kamu sehat nggak? Nah, menurut Interpol lagi nih, sidik jari atau fingerprint tidak ada satupun di dunia ini yang memiliki kesamaan, walaupun mereka kembar identik. Nah, inilah yang membuat sidik jari itu spesial, karena tidak ada di dunia ini yang memiliki sidik jari yang sama. Oleh karena itu, sidik jari menjadi primary method atau metode utama dalam identifikasi. 저희 둘 다 봤는데 생체 반응은 없었습니다. 발견 당시 변사자의 다리에 이미 시반이 있었고요. 그 시반 상태로 봐서 죽은 지 얼마 안 된 것 같은데요. 그 사후 방식도 경미하고 여기서 죽은 것 같긴 한데. Lebah mayat atau bahasa kerennya dalam forensik livor mortis, di mana berhentinya sirkulasi darah dalam tubuh sehingga membuat darah mengumpul pada bagian bawah tubuh yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, lebah mayat ini ditandai dengan bercak warna merah keunguan di bagian terendah tubuh. Waktu terjadinya lebah mayat 30 menit sampai 2 jam setelah kematian dan akan menetap 8 sampai 12 jam setelah kematian. Kaku mayat atau bahasa kerennya lagi nih, rigor mortis, terjadi kekakuan pada otot yang bisa dibuktikan dengan memeriksa persendian. Kaku mayat mulai muncul 2 jam setelah kematian dan akan menetap 12 jam sampai 24 jam setelah kematian. Oke, jadi banyak banget yang nge-request untuk bahas kasus kematian Tang Monida, artis Thailand yang meninggal karena tenggelam di sungai. Yang konon katanya kematiannya masih menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi setelah foto-foto korban beredar di sosial media yang membuat para netizen berspekulasi dengan kasus yang ada.
Mungkin dari beberapa kalian sudah tahu tentang kronologis kasus ini. Yang belum tahu kronologisnya, cerita singkatnya Tang Monida dinyatakan menghilang karena tenggelam di Sungai Chao Phraya, Bangkok, Thailand pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 malam waktu setempat. Pada malam itu, Tang Monida, manajernya, serta 4 orang temannya berada di atas speedboat. Yang kemudian, Tang Monida terjatuh dari atas speedboatnya sehingga ia tenggelam dan akhirnya meninggal. Nah, terjatuhnya Tang Monida dari atas speedboatnya menimbulkan banyak spekulasi dari para netizen. Kepolisian Thailand langsung menginvestigasi kasus ini dengan memanggil kelima orang yang pada malam itu bersama-sama dengan Tang Monida di atas speedboat. Setelah kepolisian Thailand mendengarkan kesaksian dari manajer Tang Monida dan 4 orang temannya, dikutip dari laman Bangkok Post, polisi tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan yang diberikan kelima orang itu. 5 orang ini telah menyerahkan pakaiannya yang dipakai pada malam itu ke pihak kepolisian dan telah memberikan sampel DNA untuk dilakukan analisis forensik. Dikutip dari laman Bangkok Post, Kepala Kantor Polisi Muang di Nonthaburi mengatakan kelima orang ini akan dipanggil untuk ditanyai dan menjalani tes poligraf atau lie detector. Nah, menariknya salah satu dari 5 orang ini memiliki luka dan memar di tubuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter, hasilnya bahwa luka ini sudah sekitar 5-7 hari dan bukan disebabkan oleh kuku jari. Menurut seorang ahli forensik mengatakan bahwa luka yang dalam di kaki Tang Monida kemungkinan disebabkan oleh baling-baling perahu. Akan tetapi belum diketahui apakah luka itu disebabkan sebelum atau sesudah kematian. Ahli forensik ini mengatakan luka yang panjangnya sekitar 30 cm bisa dapat memotong jauh sampai ke dalam arteri utama. Hal ini yang kemungkinan membatasi Tang Monida untuk membantu dirinya sendiri. Dokter forensik menjelaskan hasil otopsinya di mana mereka menemukan pasir di dalam paru-paru Tang Monida, di mana ini menandakan Tang Monida masih bernafas saat dia jatuh ke dalam sungai. Dokter forensiknya juga menjelaskan bahwa arus di Sungai Chao Phraya menyebabkan partikel pasir bisa tersuspensi di dalam air, sehingga pasir bisa masuk ke dalam paru-paru saat tenggelam dan tidak perlu tenggelam sampai ke dasar sungai untuk mendapatkan pasir di dalam paru-paru. Sejauh ini, pihak kepolisian Thailand telah mengajukan tuntutan terhadap 2 dari 5 orang teman Tang Monida. Yang pertama yaitu yang memiliki speedboatnya dan yang kedua yang mengemudikan speedboatnya. 2 orang ini didakwa atas 2 tuduhan, yaitu yang pertama mengoperasikan kapal yang tidak sah dan yang kedua yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Untuk kesimpulan pada kasus ini, kita menunggu kepolisian dan tim forensik Thailand memberikan hasil investigasi mereka. Aku pribadi tidak ingin memberikan praduga karena drowning atau tenggelam adalah kematian yang disebabkan oleh aspirasi cairan ke dalam paru-paru akibat terbenamnya seluruh atau sebagian tubuh ke dalam cairan. Drowning terbagi 2 jenis, yaitu wet drowning atau tenggelam basah dan dry drowning atau tenggelam kering. Tenggelam basah ataupun tenggelam kering bukan berarti tubuh itu dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan kering. Wet drowning atau tenggelam basah di mana cairan masuk sampai ke dalam paru-paru. Sedangkan dry drowning atau tenggelam kering adalah sebaliknya, di mana cairan tidak masuk sampai ke dalam paru-paru. Kenapa pada korban yang telah meninggal akan tercium aroma yang tidak mengenakan? Ini dia penjelasannya. Pembusukan adalah suatu keadaan di mana tubuh mengalami dekomposisi yang terjadi akibat autolisis dan aktivitas bakteri. Jadi autolisis itu di mana sel dan organ tubuh akan terjadi perlunakan dan pencairan. Hal ini disebabkan enzim-enzim yang dilepaskan oleh sel-sel yang telah mati. Proses dekomposisi selanjutnya disebut dengan putrefaksi atau lebih dikenal dengan pembusukan. Nah, pembusukan ini merupakan proses penghancuran jaringan tubuh yang terutama disebabkan oleh bakteri Clostridium welchi yang sering ditemukan pada sistem pencernaan. Pada orang yang telah meninggal, sistem pertahanan tubuh akan hilang sehingga bakteri pembusuk dapat masuk ke pembuluh darah dan menjadikan darah sebagai media untuk berkembang biak yang menyebabkan terjadinya proses pembusukan. Aku banget nih pengen S2 forensik gara-gara drakor Partner for Justice. Oke. Ya juga sih, setelah aku nonton Partner for Justice,
Ya nggak salah sih orang-orang pengen ke forensik ataupun cita-citanya ingin bekerja di forensik. Karena adegan di Partner for Justice itu kurang lebihnya sama kayak di teori forensik, di teori ilmu forensik. Jadi wajar lah orang-orang itu tertarik atau merasa berminat untuk ke forensik. Emang detail banget sih untuk forensiknya, untuk teori forensiknya yang ada di Partner for Justice itu sangat bagus. Dan ya ini kayaknya masuk rekomendasi buat kalian-kalian yang pengen tontonan atau pengen tahu tentang forensik, ya kayaknya bisa nonton series ini deh. Bentar, bisa-bisanya nggak pakai masker? Oke, jadi ini harus diluruskan biar tidak terjadi salah persepsi. Yang pertama, fotonya diambil sebelum pandemi, yaitu sekitar tahun 2018. Yang kedua, pada waktu itu tidak dilarang untuk menggunakan masker bagi yang pengen menggunakannya. Dan yang tidak pengen menggunakan masker agar bisa merasakan aromanya secara langsung, dipersilahkan. Yang ketiga, kalaupun dilakukan pada saat sekarang ini atau masih dalam masa pandemi, wajib menggunakan masker. Karena masker merupakan kewajiban di saat kita menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini, walaupun itu dalam melakukan pemeriksaan mayat ataupun autopsi. Untuk teman-teman semuanya, patuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Yang lagi bingung nyari masker, ini ada masker Duckbill, isi 50 pieces, bisa campur 10 warna, dan harganya cuma 37.500. Ayo pesan sekarang, cek keranjang kuning. Oke, jadi banyak banget pertanyaan tentang jurusan kebidanan atau profesi bidan bisa nggak masuk ke S2 forensik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dengar langsung jawabannya dari seseorang yang sesuai untuk menjawab pertanyaannya. Jadi gini Bill, banyak yang nanya ini Bill, dari kebidanan atau dari profesi bidan bisa nggak masuk S2 forensik? Basic atau latar belakang pendidikannya apa Bill S1-nya? Untuk dari S1 sendiri aku ngambilnya kebidanan ya, S1 kebidanan di UNER juga kemarin. Oke, jadi dari S1 kebidanan ya, ngambil profesi nggak Bill? Iya. Profesi ya? Ngambil, kalau masuk ke ilmu forensik itu nggak perlu sih, maksudnya ngambil profesi. Nggak perlu profesi ya berarti ya? S1-nya aja gitu nggak apa-apa. Masuk S2 forensiknya tahun berapa Bill? Aku masuk ke tahun 2018. 2018. 2020. Lulusnya 2020, oke. Di forensik ada peminatan tuh Bill, ada 3 peminatan. Nah Bill ambil peminatan apa tuh Bill? Iya. Kemarin ngambilnya fisika sih. Garis besarnya aja Bill. Kalau kemarin itu tentang blood stain ya, bercak darah yang diteteskan di tiap media kayak gitu sih, dihitung waktunya terus di running pakai program gitu. Sekarang Nabil udah kerja di mana nih Bill? Sekarang masih kebetulan nunggu SKCPS sebagai dosen. Dosen forensik ya di Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Gigi ya? Kedokteran gigi. Oke, mantap, keren banget Bill. Selamat ya Bill. Pesan-pesan nih buat teman-teman dari kebidanan mungkin atau dari prodi lain mungkin yang pengen masuk ke S2 forensik Bill, gimana nih Bill? Untuk teman-teman yang pengen masuk ilmu forensik itu boleh banget, dia nggak ada syarat khususnya. Jadi kalau mau coba penasaran sama forensik, buruan join karena nggak rugi sih, karena emang dia lingkupnya gede banget dan seru. Sukses selalu buat Nabila ya. Ya oke. Makasih ya Bill buat kesempatannya. Kemungkinan penggunaan sidik jari pertama kali sebagai tanda identifikasi adalah selama dinasti Qin dan Han pada tahun 246 sebelum Masehi. Sidik jari dan sidik jari telapak tangan digunakan pada dokumen resmi, termasuk dokumen pernikahan, akta tanah, dan daftar nama tentara. Berikut adalah tokoh sejarah paling berpengaruh yang berkontribusi pada pengembangan analisis sidik jari. Sir Francis Galton pada tahun 1892, Galton menerbitkan buku pertama tentang struktur sidik jari, berjudul Fingerprint. Galton menggambarkan struktur sidik jari sebagai keunikan dan permanen. Kemudian ada Alphonse Bertillon, dia menciptakan metode klasifikasi antropometri sidik jari untuk penyimpanan catatan kriminal. Selanjutnya, Juan Fuchsatich pada tahun 1904, Fuchsatich mengembangkan sistem pertama klasifikasi sidik jari alfanumerik yang digunakan di negara-negara berbahasa Spanyol. Dan masih banyak tokoh-tokoh sejarah lainnya yang berpengaruh dan berkontribusi dalam pengembangan analisis sidik jari. Bang, alat deteksi sidik jari kayak apa? Kayak
Kayak apa? Nama alatnya Mobile Automatic Multi-Biometric Identification System atau biasa disingkat dengan MAMBIS. Bentuk alatnya itu kayak gini. MAMBIS bisa menggunakan sidik jari ataupun retina. Cara kerja MAMBIS yaitu salah satu jari kita diletakkan di alat detektor yang ada di MAMBIS tersebut. Kemudian setelah diletakkan salah satu jari kita, akan muncul semua data personal kita. Iya benar, semua data personal sedetail-detailnya yang kita punya akan keluar di alat itu. Bang, mau dong alatnya? Beli di mana ya? Oh, tidak bisa. Alat itu hanya ada di tim kepolisian, khususnya di tim IDEN atau tim identifikasi atau biasa dikenal dengan INAVIS, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. MAMBIS dapat mengidentifikasi sidik jari dengan sangat cepat. Ngomong-ngomong soal cewek, tahu nggak sih 3 kesamaan cewek dan ahli forensik? Yang pertama, seorang ahli forensik harus memiliki insting yang kuat untuk menyelesaikan suatu kasus. Cewek punya insting yang kuat juga loh. Buktinya kalau cowok selingkuh pasti selalu ketahuan. Yang belum ketahuan, tinggal tunggu aja. Yang kedua, seorang ahli forensik harus bisa mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Nah, ini adalah keahlian cewek, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Mulai ngecek dari following dan followers, scroll komen sampai paling bawah, dan ngecek DM atau DM request. Setelah dapat bukti-buktinya, tamatlah cowok. Yang ketiga, seorang ahli forensik harus bisa menjaga kerahasiaan dari investigasi. Sama juga, cewek selalu menjaga rahasia. Saking rahasianya, kalau cewek selingkuh pasti nggak akan ketahuan. Masih mau nipu cewek? Pikir-pikir lagi deh.